Assalamualaikum anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Yang tidak berangkat siapa ya? Oke, sebentar. Hida Aprilia berangkat tidak? Oh iya, berangkat. Bonita Lutfiana? Oh iya, berangkat. Ernest Octaviola? Iya, berangkat. Lia Fajar? Lia Fajar nggak berangkat. Kenapa? Oh, masih pergi. Oke. Lia Fitroten? Iya, berangkat. Oke, setelah absen, kali ini ada yang tahu nggak? Kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Iya, bener banget Mbak Bonita. Kita masih melanjutkan mengenai adab membaca Al-Quran dan berdoa. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai pengertiannya, pengertian membaca Al-Quran, kemudian pengertian berdoa. Lah kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dan berdoa. Lah sebelum ke pembelajaran, kita pretest terlebih dahulu ya, untuk mengingat pembelajaran yang kemarin. Iya. Ayo, dari pengertian Al-Quran, siapa yang mau menjawab? Oh iya, Mbak Lia, silahkan. Oh iya, bener. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna. Iya, bener. Kemudian pengertian berdoa. Oh, Mbak Ernis, silakan Mbak Ernis. Apa? Iya, berdoa itu meminta kepada Allah hal-hal yang positif agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dengan perasaan yang penuh hikmat, tenang kayak gitu ya. Iya, benar banget Mbak Ernis. Kemudian iya, tata cara dalam berdoa itu gimana? Mbak Bonita, silahkan Mbak Bonita. Oh iya. Iya? Oke, iya benar. Tadi tata cara dalam berdoa, pertama kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian khusyuk, tenang, sopan kayak gitu. Kemudian suci dalam berpakaian, suci dalam tempat kayak gitu. Terus kita membaguskan suara. Dengan kita membaca Al-Quran dan berdoa, kita itu harus membaguskan suara. Kemudian tartil, pelan. Kalau kita membaca Al-Quran dan berdoa, kita itu jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak gitu. Kita harus pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Dihayati kayak gitu. Kemudian kita ke materi lanjutan, yaitu tata cara dibuka LKS-nya Mbak. Ya, tata cara berdoa yang baik. Itu di situ tata cara berdoa yang baik. Kita diniatkan. Pertama, niat karena siapa? Ya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh diniatkan apa karena sesuatu yang kita inginkan kayak gitu. Kita berdoa itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan khusyuk. Seaslinya tata cara dalam berdoa dan membaca Al-Quran itu hampir sama kayak gitu. Tenang, sopan. Walaupun kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus tetap sopan. Jangan, ya Allah, aku minta ya Allah. Jangan, kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun kayak gitu, saumpama kayak gitu. Atau bisa pakai bahasa Arab sama untuk berdoa meminta ketenangan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
kayak gitu. Khusyuk, tenang, sopan. Kan jadinya kalau khusyuk, tenang, sopan kan Allahnya mau tuh untuk mengabulkan doa kita. Tapi kalau kita nggak khusyuk, nggak tenang, nggak sopan, ya Allahnya mikir-mikir lagi untuk mengabulkan doa kita kayak gitu. Kemudian suci. Kalau kita mau berdoa itu kita suci dari tempat, kemudian suci dalam diri kita kayak gitu. Di sini suci itu kalau menurut mazhab itu berbeda-beda kalau untuk yang berdoa. Kadang ada yang bilang kita boleh berdoa asalkan kita suci, tapi sucinya di sini itu suci dalam hati kita, pikiran kita. Kalau ada yang mengatakan mazhabnya kayak gini, kalau kita berdoa kita hendaknya suci dalam tempat dan pakaian apa yang kita pakai, diri kita kayak gitu. Jadi kita itu menganut mazhabnya siapa, tapi terkadang kalau di dalam keseharian suci dalam diri kitanya kayak gitu. Sehingga kadang ada yang di jalan ada yang berdoa, ya Allah semoga perjalanan saya lancar kayak gitu. Kan itu kan kemungkinan kita tidak suci dalam pakaian dan tempat kayak gitu ya. Kemudian diresapi kalau berdoa itu. Jangan asal meminta, diresapi. Kemudian setelah tata cara berdoa, kita akan belajar dari hikmah. Dibuka Mbak LKS-nya, Mbak Ernest, dibuka Mbak Ernest. Hikmah dalam berdoa dan membaca Al-Quran. Yang pertama, tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, iya benar Mbak lihat Fitrotun, yaitu menjauhkan diri kita dari keputusasaan, dari bisikan setan kayak gitu. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita sering berdoa, kita itu akan didekatkan dengan hal-hal yang baik dan dijauhkan dengan hal-hal yang buruk kayak gitu. Kemudian akan diperlancar dalam segala hal kayak gitu. Intinya itu kalau kita sering berdoa dan membaca Al-Quran itu, kita insya Allah akan memperlancar semua urusan kita. Kita akan didekatkan dengan hal-hal yang baik dan dijauhkan dengan hal-hal yang buruk kayak gitu. Kemudian kita ada permainan anak-anak. Nih. Nanti ada permainannya kayak gini. Permainannya nanti spidol ini akan dioper. Nanti kita baca sholawat. Nanti spidol ini akan dioper. Nanti yang pertanyaan yang pertama itu akan menjelaskan tentang pengertian. Kemudian yang jatuh spidol ini yang kedua itu nanti doa yang kemarin diajarkan kayak gitu. Kemudian hikmahnya, kemudian tata cara. Oke, silahkan dari Mbak Bonita dulu Pak. Ya silahkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya stop Mbak Hida. Ya jelaskan Mbak Hida pengertian dari itu berdoa tadi. Berdoa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Guru. Kemudian berdoa itu kita harus dengan khusyuk, tenang kayak gitu Bu Guru. Iya, bener Mbak Ida, bener banget. Kemudian permainan dilanjutkan ya. Ayo silakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Mbak Ernest, apa itu? Doa untuk kedua orang tua. Doa untuk kedua orang tua
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warahmuhuma kama rabbayana shighara. Kayak gitu Bu Guru? Iya benar. Terus untuk doa keselamatan dunia akhirat, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, beri tepuk tangan untuk Mbak Hida dan Mbak Ernis yang udah benar menjawab pertanyaan. Kayak gitu ya. Kemudian tadi kan kita udah belajar mengenai ada berdoa dan ada membaca Al-Quran dan berdoa, sehingga kita itu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memahami pembelajarannya, memahami isinya, tetapi tidak dipraktekkan. Kalau secara bahasa Jawanya itu muspro, tidak ada manfaatnya kayak gitu. Kalau kita mempelajari apa itu, kita itu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya mengetahui di otak kita saja, oke? Bisa kan anak-anak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pinter. Semoga kita semua dapat mempraktekkan ada membaca Al-Quran dan berdoa ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak anak-anak? Oh nggak ada ya? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua berarti ya? Oke, kalau sudah paham semua, Bu Guru kasih tugas di halaman 100 itu untuk menguji kepemahaman kalian mengenai ada membaca Al-Quran dan berdoa. Kemudian besok pagi dikumpulkan. Selanjutnya untuk tugas selanjutnya membaca materi selanjutnya, yaitu tata cara sholat yang benar ya. Kan kalau kita telah mempelajari ada membaca Al-Quran dan berdoa dengan benar, kita insya Allah kita itu akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lebih baik dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Oke, untuk lebihnya tidak ada yang mau bertanya? Oke, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan di Bu Guru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.